Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 22 Desember 2021 dengan judul Suatu Perhimpunan Besar Masuk Kota Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Di antara penduduk bumi yang tersebar di segala negeri, ada orang-orang yang belum menyembah sujud kepada Baal, seperti bintang-bintang di langit yang kelihatan hanya pada waktu malam. Orang-orang yang setia ini akan bercahaya apabila kegelapan menudungi bumi dan kelam kabut menudungi segala bangsa. Di benua Afrika yang menyembah berhala, di negara-negara Eropa dan Amerika Selatan yang beragama Katolik, di Tiongkok, di India, di area kepulauan, dan di segala sudut bumi yang masih gelap, Allah mempunyai suatu persediaan orang pilihan yang masih akan bercahaya di tengah kegelapan, menyatakan dengan jelas kepada satu dunia durhaka mengenai kuasa yang mengubahkan mengenai penurutan kepada hukumnya. Bahkan sekarang juga mereka muncul di setiap bangsa, di tengah-tengah segala bahasa dan kaum. Dan pada saat kedurhakaan yang sangat dalam itu, ketika usaha setan yang tertinggi dilaksanakan agar semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, menerima ancaman hukuman mati, menerima tanda kesetiaan kepada suatu hari perhentian palsu itu, maka orang-orang yang setia ini tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah, akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Marilah kita mengingat bahwa ada suatu pertemuan besar yang akan terjadi tidak lama lagi. Hidup kekal dan kota Allah ada di hadapan kita. Malaikat-malaikat Allah akan ada di sana, dan Kristus pun akan ada di sana. Pintu-pintu gerbang kota itu akan terbuka lebar pada hengsel-hengselnya yang berkilauan itu, dan segala bangsa yang telah memelihara kebenaran akan masuk. Satu mahkota akan diberikan ke atas setiap kepala, perkataan akan diucapkan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Untuk siapakah hal itu disediakan? Bagi mereka yang menurut mereka yang memelihara hukumnya dan melakukan kehendaknya. Ketika para malaikat suci memetik kecapinya, Dia ingin agar engkau turut serta menyanyikan nyanyian kemenangan di dalam kota Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan dan motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami. Marilah kita mengingat bahwa ada satu pertemuan besar yang akan terjadi tidak lama lagi. Hidup kekal dan kota Allah ada di hadapan kita. Malaikat-malaikat Allah akan ada di sana dan Kristus pun akan ada di sana. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai seorang guru dengan baik dan penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan mereka. Kami menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus dan penuh sukacita. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.